Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan CPNS dan CP3K 2001. Selamat bagi yang sudah ujian, mudah-mudahan lulus passing grade, dan bagi yang belum tetap belajar dan tentunya teruskan maksimal potensi dirinya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang persiapan mengenai ujian SKB. Nah, kira-kira dalam SKB nanti apa-apa saja yang mesti kita persiapkan sehingga kita dapat memaksimalkan lolos pada SKB nantinya. Oke, terus simak video kita. Oke, langsung saja kawan-kawan CPNS dan CP3K 2001. Kira-kira persiapan apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita dapat memaksimalkan nanti dalam menjawab ujian SKB nanti. Maka untuk hal ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, matangkan setiap kompetensi yang sesuai dengan instansi yang dilamar. Nah, jadi dalam hal ini setiap instansi kan berbeda-beda itu nanti ujiannya. Kompetensi apa saja yang akan diujikan itu akan berbeda-beda karena SKB ini kan sudah kompetensi bidang. Jadi kalau secara umum, kalau kita rangkum, itu ada beberapa kompetensi yang akan diujikan seperti tes kesegaran jasmani, tes kemampuan bahasa asing, tes potensi akademik, tes kesehatan jiwa, tes praktek kerja, wawancara, maupun penambahan nilai seperti sertifikasi bagi guru dan dosen. Tapi tentu saja ini nanti disesuaikan dengan instansi yang dilamar. Tidak semua itu, tapi nanti kawan-kawan lihat lagi apa-apa saja yang menjadi ujian SKB. Biasanya itu kan kalau untuk di daerah berbentuk sistemnya chat. Mungkin kalau untuk di Kemenak itu nanti SKB-nya biasanya ada praktek kerja, wawancara, dan juga nanti psikotes. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau begitu apa yang harus kita persiapkan? Maka dalam hal ini kalau kawan-kawan itu nanti misalnya fisik, nah biasanya untuk masalah-masalah fisik ini kan di instansi-instansi misalnya lapas ataupun mungkin juga yang berbau-bau lapangan lah kita katakan. Nah, kira-kira dalam hal ini apa yang harus dipersiapkan? Bagi yang fisik, dari sekarang persiapkan kemampuan fisiknya, jaga juga kesehatan, latihan lari-lari, push up, sit up. Jadi badan itu harus bugar, kuat dan tahan lama. Jadi sit up harus kuat dan juga tahan lama. Jangan dikira, wah misalnya kita sudah CA 25 misalnya, terus tingkatkan. Karena bisa jadi kawan-kawan yang lain menjadi pesaing kita, mereka itu lebih banyak lagi bisa push up-nya dan tahan lamanya. Oleh sebab itu, dalam ujian fisik ini, buktikan fisik kawan-kawan itu sehat, bugar, dan juga tahan lama. Jadi sehingga poin-poin yang kawan dapatkan itu lebih maksimal lagi. Kemudian bagi yang ada praktek kerja. Nah, untuk bagi praktek kerja ini memang banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Kalau untuk guru dan dosen, jelas praktek kerjanya seperti micro teaching. Nah, lalu bagaimana dengan praktek-praktek kerja bagi instansi-instansi yang lainnya? Maka dalam hal ini yang perlu kawan-kawan ketahui adalah yang pertama itu adalah ketahui dulu seluk-beluk instansi kerja lamaran yang kawan lamar. Misalnya apa yang dilamarnya, formasi apa. Jadi formasi itu kawan-kawan memang harus paham betul sehingga nantinya prakteknya akan lebih mudah. Nah, dalam praktek ini mungkin bisa saja nanti kita bisa mempraktekkan atau juga mungkin nanti kita akan ditanya seperti wawancara tentang bagaimana pengetahuan kita, pengalaman kita tentang kerja yang kita lamar. Jadi yang pertama sekali itu harus ketahui benar-benar tahu tentang pekerjaan yang kita lamar. Dan misalnya seperti penghulu, kalau penghulu apa? Tentulah jelas tahu tentang masalah seluk-beluk tentang menikahkan orang. Dan mungkin juga nanti praktik menikahkan orang. Nah, jadi hal-hal semacam seperti itu. Karena memang ini akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Misalnya juga bagaimana tentang praktek kerja di kepustakaan, bagaimana praktek kerja di bidang keuangan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menjawab satu-satu ini memang saya agak sedikit kesulitan.
tapi yang lebih penting sekali, kawan-kawan ketahuin seperti saya katakan tadi, seluk-beluk pekerjaan yang kita lamar. Kemudian wawancara. Nah, bagi yang ada wawancara, maka kawan-kawan persiapkan. Yang pertama sekali itu jelaslah etika kita di wawancara. Bagaimana etika kita ketika wawancara. Dan dalam wawancara ini nanti tentu berbeda juga materinya. Nah, namun yang dipersiapkan juga adalah seperti tadi juga, bahwa kita harus tahu, benar-benar tahu tentang pekerjaan kita. Karena jelaslah yang akan diwawancarakan itu adalah tentang persoalan-persoalan bidang yang akan kita geluti nantinya. Jadi jangan sampai tidak tahu, dan contoh-contoh yang sedetail-detailnya. Apakah itu misalnya kalau tak guru dan dosen kan bagaimana cara mengajar yang efektif, atau juga misalnya bagaimana itu, apa itu LPP, apa itu undang-undang guru dan dosen misalnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam wawancara ini harus kawan-kawan pahamin pekerjaan tadi. Dan bisa juga dalam wawancara ini, pewawancara mungkin nanti akan melihat, akan menanya kita tentang pengalaman kerja kita bagaimana. Nah, itu bisa jadi pengalaman kerja kita, atau juga karya-karya kita, atau juga prestasi-prestasi kita. Nah, jadi misalnya seperti jurnal, seperti mungkin buku, sertifikat, itu sering juga itu dipertanyakan. Oleh sebab itu, sekarang mumpung masih ada waktu, kumpulkan misalnya karya-karya, ataupun buku-buku, ataupun sertifikasi sertifikat maksudnya yang sesuai dengan bidang yang kita lamar tadi. Nah, jadi jangan takut. Banyak juga masuk pada saya, oh Pak, saingan saya itu sudah S2. Nah, apa masalahnya? Apakah Anda S1? Apakah Anda S2? Kalau Anda lebih berprestasi, mampu membuktikan bahwa Anda itu lebih layak dalam formasi yang Anda pilih, mengapa tidak? Jadi hal-hal yang gelar ataupun pendidikan itu jangan menjadi kekhawatiran. Yang terpenting buktikan diri kita itu memang benar-benar layak untuk jabatan tersebut. Kemudian untuk kemampuan bahasa asing. Nah, ini juga termasuk kompetensi yang diinginkan juga. Nah, untuk kemampuan bahasa asing ini, kalau memang formasi yang dilamar itu bersangkutan dengan bahasa asing, seperti misalnya guru bahasa asing ataupun misalnya diplomat, maka itu jelas wajib. Nah, bagi yang lain-lainnya minimal tahulah, entah AM, entah U, entah ya dialog-dialog singkat lah. Dia itu membuktikan bahwa kita juga memiliki nilai lebih. Jadi dalam hal-hal SKB ini tunjukkan bahwa kawan-kawan itu memiliki nilai lebih, termasuk di dalam komunikasi berbahasa asing. Nah, kalau pengalaman saya, nah ketika saya itu diminta untuk berbahasa asing, memang saya full berbahasa asing. Nah, jadi itu nilai tambah. Tapi tentu saja untuk kemampuan bahasa asing ini, ketika kita diminta, karena takutnya nanti kita dikira pula sok-sokan pula. Nah, jadi kemampuan bahasa asing ini menjadi nilai tambah bagi kita. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan juga adalah rajin mencari sedetail-detailnya tentang nilai-nilai, rincian-rincian nilai setiap tahapan SKB. Nah, jadi untuk hal ini kita harus benar-benar melihat ke instansi kita masing-masing, nilai-nilai apa saja, bobot nilai apa saja yang akan diujikan pada SKB nanti. Nah, misalnya contohnya misalnya ada nilai-nilai tentang profesionalisme, penguasaan bidang, pengalaman kerja, kemampuan teknologi, kemudian perilaku moderat. Nah, biasanya ini kalau untuk kita contohkan di Kemenak. Nah, kemudian nanti ada juga pengabdian masyarakat, ketaatan beragama, hubungan antar dan intraagama, dan lain-lain. Jadi setiap tahapan ujian SKB itu memiliki nilai-nilai tersendiri juga, memiliki bobot-bobot tersendiri. Nah, jadi dari situlah pewawancara ataupun penilai menguji kita. Nah, ketika misalnya kita ditanya misalnya wawancara tentang bagaimana keberagaman kita, bagaimana pandangan antara umat beragama, nah itu menjadi nilai-nilai yang akan diujikan. Nah, oleh sebab itu, untuk hal ini kita juga belum mendapatkan rincian-rincian nilai teknis dalam SKB. Tapi hal-hal seperti itu biasanya sering muncul tiap tahunnya. Yang ketiga adalah matangkan setiap kompetensi yang diujikan. Jadi nggak ada cerita, jangan sampai kawan-kawan hanya memfokuskan beberapa kompetensi saja. Jangan,
fisiknya harus dikuatkan, kemudian wawancaranya dikuatkan, psikotesnya dikuatkan, atau semua kompetensi yang akan diujikan pada instansi kawan-kawan itu matangkan sebenar-benarnya. Jadi tidak ada cerita karena saya lemah di sini sudah saya tingkatkan saja yang saya mampu. Tidak ada cerita seperti itu. Kenapa? Karena selisih 0, saja sangat menentukan sekali. Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah dia yang keempat. Yang keempat itu adalah manajemen waktu. Caranya bagaimana? Jadi kawan-kawan buat list sedetail-detailnya kompetensi atau rincian nilai-nilai, bobot nilai yang akan diujikan. Misalnya kalau untuk guru dan dosen, Bicol Teaching, nah itu list. Kemudian membuat RPS, list. Kemudian kemampuan bahasa asing kita bagaimana, list. Setiap nilai-nilai itu, nilai-nilai yang akan diujikan, list. Buat daftar listnya. Nah, dari daftar list itu kita akan tahu nanti mana yang kita mampu. Checklist dan mana yang tidak kita mampu, lalu kita matangkan dengan belajar, melihat video ataupun menjawab soal sehingga apa? Terdata. Jadi kalau terdata ini kawan-kawan tidak stres, kawan-kawan tidak kerasa kusuk sehingga yang perlu kita pelajarin sehingga hilang. Jadi harus ada manajemen waktu dan tentu saja kawan-kawan anggarkan waktunya. Bagi yang mungkin kompetensinya yang lemah, diperbanyak anggaran waktunya. Yang kelima, berdoa dan minta restu kepada orang tua. Dengan doa, usaha kita akan menjadi dipermudah. Dan jangan lupa bahwa di setiap kesuksesan kita ada doa orang tua yang menyertai kita. Semoga kawan-kawan sukses. Terus ikuti video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.